Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Soleha Turestasari. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Apa sih laju reaksi? Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum masuk ke konsep laju reaksi, terdapat beberapa tujuan pembelajaran laju reaksi. Yang pertama yaitu diharapkan teman-teman mampu mengetahui pengertian dari laju reaksi. Yang kedua, diharapkan teman-teman mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Yang ketiga, diharapkan teman-teman mampu menentukan order reaksi dan juga tetapan laju reaksi. Oke, kita masuk ke konsep dari laju reaksi. Apa sih laju reaksi? Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi dari produk tiap satuan waktu. Nah, dapat disimpulkan untuk rumus dari laju reaksi yaitu V sama dengan perubahan konsentrasi zat X per perubahan waktu. Nah, untuk ilustrasinya yaitu A plus B menghasilkan C plus D, di mana laju reaksi A sama dengan berkurangnya konsentrasi zat A per satuan waktu. Sedangkan untuk laju reaksi C sama dengan bertambahnya konsentrasi zat C per satuan waktu. Untuk contohnya dapat dilihat sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu persamaan laju reaksi. Secara umum laju reaksi dapat dinyatakan dengan V sama dengan konstanta dikali A pangkat X dikali B pangkat Y. Dengan keterangan V sama dengan laju reaksi, K sama dengan konstanta laju reaksi, X sama dengan order atau tingkat reaksi terhadap reaktan A, Y sama dengan order atau tingkat reaksi terhadap reaktan B. Selanjutnya yaitu order reaksi. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Secara umum, order reaksi itu dibagi menjadi tiga, yaitu order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Oke, yang pertama yaitu order reaksi 0. Reaksi seperti apa sih yang dapat dikatakan order reaksi 0? Yaitu jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju reaksi. Maksudnya seperti apa? Yaitu perubahan konstanta reaktan itu tidak mempengaruhi laju reaksi asalkan dalam jumlah tertentu. Besar reaksi hanya dapat dipengaruhi oleh besarnya konstanta laju reaksi. Selanjutnya yaitu order reaksi 1. Suatu reaksi dapat dikatakan berorder reaksi 1 yaitu ketika salah satu reaktan jika laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Jika konsentrasi reaktan itu dapat dilipat tigakan, maka laju reaksinya akan menjadi 3 pangkat 1 atau 3 kali lebih besar. Selanjutnya yaitu order reaksi 2. Suatu reaksi dapat dikatakan berorder 2 ketika salah satu reaktan laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaktan. Jika konsentrasi reaktan dapat dilipat tigakan, maka laju reaksi akan menjadi 3 pangkat 2 atau 9 kali lebih besar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama yaitu konsentrasi reaktan. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, luas permukaan bidang sentuh. Dan yang keempat yaitu katalis. Oke, faktor yang pertama yaitu konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan. Sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan laju meningkat. Sebagai contohnya yaitu terjadinya perkaratan pada besi di udara. Laju reaksi perkaratan besi lebih tinggi pada udara yang kelembapannya lebih tinggi. Konsentrasi reaktan H2O juga tinggi. Faktor yang kedua yaitu suhu. Suhu dalam hal ini juga ikut berperan dalam pengaruhi laju reaksi. Apabila suhu ditingkatkan, maka menyebabkan partikel itu semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering yang menyebabkan laju reaksi semakin besar.
Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel menjadi semakin tak aktif sehingga laju reaksi yang terjadi juga semakin kecil. Selanjutnya yaitu faktor yang ketiga, luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan bidang sentuh memiliki peran yang sangat penting dalam laju reaksi, sebab semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, maka tumbukan yang terjadi juga semakin banyak sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Nah, untuk karakteristik dari luas permukaan bidang sentuh yang semakin besar itu ketika ukuran partikelnya semakin kecil. Nah, sedangkan untuk faktor yang terakhir yaitu keberadaan katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis di sini hanya berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Dalam hal ini, katalis sendiri itu terdapat dua jenis, yaitu katalis aktif dan juga katalis pasif. Katalis aktif yaitu katalis yang ikut terlibat reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Sedangkan katalis pasif yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.